Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi manajemen keuangan. Kali ini kita masuk ke bagian manajemen modal kerja. Baik, apa itu yang namanya manajemen modal kerja? Manajemen modal kerja sebetulnya itu adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Jadi demikian yang namanya manajemen modal kerja itu sendiri itu adalah investasi dalam kas, surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi dengan hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Nah, apa itu hutang lancar? Yaitu hutang yang umurnya di bawah 1 tahun. Nah, tujuan dari manajemen modal kerja ini sendiri adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar agar terjamin yang namanya jumlah net working capital yang layak diterima demi meningkatkan yang namanya likuiditas suatu perusahaan. Nah, sumber-sumber dari modal kerja ini sendiri biasanya berasal dari yang pertama itu adalah hasil operasi perusahaan, yang kedua itu adalah keuntungan jangka pendek, yang ketiga itu adalah penjualan aktiva tidak lancar, yang keempat itu adalah penjualan saham atau obligasi. Baik, yang namanya modal kerja itu dibagi berdasarkan beberapa konsep. Yang pertama itu melihat yang namanya konsep kuantitatif, yang kedua itu adalah konsep kualitatif, yang ketiga itu adalah konsep fungsional. Selanjutnya, menurut konsep kuantitatif itu adalah menggambarkan keseluruhan jumlah dari aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini dalam sekali berputar dan dapat kembali dalam bentuk semula pada jangka waktu yang pendek. Itu berdasarkan konsep kuantitatif. Nah, di dalam konsep ini yang namanya modal kerja itu disebut dengan modal kerja bruto atau gross working capital. Selanjutnya, berdasarkan konsep kualitatif, pada konsep ini melihat yang namanya modal kerja itu adalah selisih antara aktiva lancar di atas hutang lancar atau merupakan bagian dari aktiva lancar yang membiayai sebenar-benarnya dan dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditas. Nah, biasanya pada konsep kualitatif, yang namanya modal kerja itu dilihat sebagai net working capital. Baiklah, yang ketiga itu adalah konsep fungsional. Pada konsep fungsional ini menitik beratkan pada fungsi dari dana yang menghasilkan pendapatan atau income dan dari usaha pokok perusahaan. Jadi menghasilkan pendapatan pada periode akuntansi dan periode masa yang akan datang. Itu menurut konsep fungsional apa itu yang namanya modal kerja. Baik, kita lihat penjabaran di sini. Apa saja komponen-komponen dari aktiva lancar itu sendiri? Yang pertama, komponen aktiva lancar itu adalah kas, surat berharga, atau efek, piutang, dan inventory atau persediaan. Yang selanjutnya, hutang lancar. Hutang lancar ini contohnya apa saja? Contohnya di sini diberikan adalah hutang wesel, hutang perniagaan, hutang bank lain yang umurnya kurang dari 1 tahun. Itu hutang lancar. Baik, apa implikasinya modal kerja ini terhadap perusahaan? Jadi, perusahaan yang memiliki aktiva lancar di atas hutang lancar, maka perusahaan ini akan memiliki yang namanya net working capital. Nah, penggunaan modal kerja semakin besar current asset dapat menutupi current liabilities atau aktiva lancar dapat menutupi yang namanya hutang lancar, maka semakin besar juga kemampuan perusahaan ini untuk membayar hutang-hutangnya atau perusahaan ini semakin liquid.
Tapi pada kenyataannya, putaran kas masuk atau cash inflow dan putaran kas keluar atau cash outflow itu tidak selalu sinkron. Tetapi perusahaan tetap harus mempertahankan yang namanya net working capitalnya agar tetap liquid. Karena kalau terjadi gangguan terhadap likuiditas perusahaan, maka perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan dalam menutupi hutang-hutang jangka pendeknya. Nah, kelemahan dari modal kerja ini sendiri yaitu terjadi kelebihan atas modal kerja yang akan mengakibatkan kemampuan laba semakin menurun dan sebagai akibatnya itu akan makin lambat perputaran dana perusahaan. Misal contohnya uh, banyaknya piutang yang tidak tertagih. Nah, aktiva lancarnya bisa lebih besar daripada hutang lancar. Nah, kebanyakan piutang yang tidak tertagih ini akan membuat yang namanya kemampuan laba itu terus menurun dan akan membuat yang namanya perusahaan mengalami lambat berputarnya dana perusahaan. Yang kedua itu adalah menimbulkan kesan bahwa manajemen itu sendiri tidak dapat menggunakan yang namanya manajemen modal kerja, bukan manajemen modal kerja, tidak mampu menggunakan yang namanya modal kerja secara efisien. Jadi jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan akan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Adapun kelebihan dari modal kerja atau modal kerja yang cukup itu dapat melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk membenahi modal kerja yang diperlukan. Dapat merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan di dalam jangka pendek. Jadi menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Jadi ini kebaikan dari modal kerja. Selanjutnya itu adalah kalau perusahaan mempunyai modal kerja yang cukup, maka perusahaan akan mampu membayar dan memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh temponya. Nah, perusahaan dapat memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktiva lancarnya. Nah, modal kerja ini sendiri akan memberi pedoman yang sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh yang namanya efisiensi yang baik bagi perusahaan. Baik, sekarang kita masuk tipe-tipe dari modal kerja itu sendiri. Yang pertama itu adalah modal kerja permanen, ada modal kerja primer, ada modal kerja normal, ada modal kerja variabel, ada modal kerja musiman, ada modal kerja siklis, ada juga modal kerja darurat. Nah, implikasi dari modal kerja ini sendiri, jadi modal kerja itu sendiri dapat dibiayai. Yang pertama itu dari modal sendiri. Ya, kan dari laba ditahan otomatis akan masuk ke dalam kas. Nah, dari kas tersebut larinya itu adalah ke dalam modal kerja atau juga dari hutang jangka pendek atau juga dari hutang jangka panjang. Nah, yang perlu dilihat dalam pemilihan sistem pembelanjaan perlu dipertimbangkan yang namanya laba dan resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Baik, prinsip dalam pembelanjaan. Jadi yang namanya modal itu diperoleh sebagai pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk membiayai modal kerja. Nah, modal diperoleh sebagai pinjaman jangka panjang itu digunakan untuk modal kerja dan investasi. Jadi, laba dapat meningkat itu melalui dua cara. Yang pertama itu meningkatkan pendapatan dari penjualan atau menurunkan biaya-biaya. Nah, kayaknya yang paling memungkinkan adalah meningkatkan pendapatan dari penjualan. Kalau menurunkan biaya, perusahaan akan lebih sulit melakukannya. Nah, biasanya yang namanya resiko itu dapat diukur dengan menggunakan jumlah net working capital atau current rasionya. Nah, dari current rasio itu kan bisa dilihat yang namanya likuiditas perusahaan. Jadi, semakin besar jumlah net working capitalnya, maka semakin liquid atau semakin kecil tingkat resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan.
Baik, di dalam modal kerja kita mengenal kata profitabilitas dan resiko. Nah, profitabilitas ini sendiri itu adalah kemampuan menghasilkan laba yang diukur dengan revenue dikurangi biaya. Sedangkan resiko itu biasanya diukur dengan profitabilitas perusahaan yang tidak karena tidak mempunyai kemampuan untuk membayar hutang atau technically insolvent. Baik, kemampuan aset menghasilkan laba. Jadi, yang namanya perusahaan jika ingin meningkatkan profitabilitasnya, maka tingkat risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan itu juga akan naik. Ya, itu secara otomatis ya, secara nature kalau mau high return, high risk seperti itu. Jadi, jika ingin menurunkan tingkat risiko, maka perusahaan juga harus menurunkan yang namanya tingkat profitabilitas. Nah, jadi bagaimana cara meningkatkan profitabilitas yaitu dengan cara memanipulasi dalam tanda kutip modal kerja. Sekarang ini bagaimana cara menentukan yang namanya modal kerja itu sendiri. Jadi besarnya modal kerja yang bersifat permanen atau variabel perlu ditentukan dengan baik agar efektif dan efisien. Jadi sebetulnya ada dua metode dalam membahas dalam menentukan kebutuhan modal kerja. Kita bahas satu persatu dulu yaitu metode keterikatan. Jadi dalam metode keterikatan, kebutuhan modal kerja itu akan dipengaruhi oleh pertama adalah periode keterikatan modal kerja, dalam hal ini kas, menjadi kas kembali. Selanjutnya pengeluaran kas setiap hari. Nah, ini ada contoh. Untuk perusahaan dagang kebetulan di sini yaitu periode keterikatan modal kerjanya dapat digambarkan sebagai berikut ya. Kas dari kas menjadi barang, barang kemudian dijual, jual itu akan menghasilkan bisa jadi pembayarannya cash langsung menjadi penjualan atau dalam bentuk piutang. Nah, piutang ini akan ditagih dan akan menghasilkan yang namanya penjualan dan penjualan itu akan menjadi kas. Nah, ini untuk contoh perusahaan industri atau manufaktur. Nah, di mana periode keterikatan modal kerjanya digambarkan sebagai berikut. Jadi, kas itu dibelikan yang namanya bahan baku. Dari bahan baku langsung ke proses produksi. Dari proses produksi langsung menjadi bahan jadi. Nah, barang jadi inilah yang akan dijual. Dijual itu akan menjadi penjualan, bisa langsung menjadi penjualan atau menjadi piutang terlebih dahulu ya dalam bentuk penjualan kredit. Nah, dari piutang ini akan ditagih dan kemudian akan menjadi yang namanya kas. Jadi, itu dengan metode keterikatan yang pertama. Dan yang kedua itu adalah metode perputaran modal kerja yang ditentukan dari perputaran dari komponen-komponen modal kerja yaitu perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Selanjutnya adalah perputaran kas itu merupakan berputarnya kas menjadi kas kembali. Jadi dari kas dikeluarkan untuk proses modal kerja menjadi penjualan atau menjadi yang namanya barang. Lalu akan dijual barang tersebut, lalu akan menjadi seperti tadi akan menjadi piutang atau langsung menjadi penjualan, lalu langsung menjadi kas. Baik, di sini ada contoh metode keterikatan dana dari perusahaan dagang A yang memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut. Jadi, di sini ada rata-rata terikatnya modal kerja. Lama barang itu disimpan, itu adanya 7 hari. Lalu lamanya pengumpulan piutang pada perusahaan ini yaitu 13 hari. Nah, ini ada rata-rata pengeluaran kas setiap harinya. Jadi untuk pembelian barang dagangan itu akan dikeluarkan sebesar 1 juta setiap hari. Lalu upah karyawannya itu adalah 100.000 setiap hari. Lalu ada biaya administrasi dan umumnya yaitu 10.000, biaya penjualan 35.000, lalu biaya lainnya itu 5.000. Nah, di sini yang akan ditanyakan itu adalah jika manajemen menetapkan jumlah minimal kas yang harus ada di perusahaan sebesar kas minimal ya sebesar Rp150
Rp150.000. Nah, yang akan ditanya, berapa ada jumlah modal kerja yang efektif dan efisien bagi perusahaan dagang A ini? Baik, tadi sudah kita bahas, sudah kita baca rata-rata periode terikatnya modal kerja itu yaitu 20 hari. Rata-rata pengeluaran kas setiap harinya itu adalah Rp1.150.000 dan perusahaan dagang A ini menetapkan jumlah minimal kasnya itu adalah sebesar Rp150.000. Jadi berapa jumlah modal kerja agar perusahaan ini efektif dan efisien? Ya, dalam hal modal kerjanya. Jadi rumusnya itu adalah periode terikatnya modal kerja dikali dengan pengeluaran kas per hari ditambah kas minimalnya. Didapatlah yang namanya Rp23.150.000. Jadi modal kerja agar modal kerja efektif dan efisien bagi perusahaan dagang A ini, di mana rata-rata periode keterikatan modal kerjanya 20 hari dan rata-rata pengeluaran kasnya 150 hari, Rp1.150.000 serta jumlah kas minimalnya Rp150.000, modal kerja efektif dan efisiennya adalah Rp23.150.000. Rp23.150.000. Baiklah, berikut contoh yang kedua. Di sini dikatakan perusahaan industri B memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut. Ada rata-rata periode keterikatannya, mulai dari bahan mentah, produksi, barang yang simpan, sampai pengumpulan piutangnya. Lalu ada rata-rata pengeluaran kas setiap hari. Ya, di sini ditanyakan jika manajemen menghendaki jumlah kas minimal Rp100.000. Baik, berdasarkan data tadi, lalu kita kumpulkan. Jadi rata-rata periode keterikatan modal kerja itu berjumlah 29 hari. Rata-rata pengeluaran kas setiap harinya itu adalah Rp400.000 per hari setiap hari. Sekarang kas minimalnya itu adalah Rp100.000, maka periode keterikatan modal kerja dikali dengan pengeluaran kas per hari ditambah kas minimal mendapatkan Rp11.700.000. Nah, itu adalah modal kerja yang efektif dan efisien bagi industri B dengan rata-rata periode keterikatan modal kerja 29 hari dan rata-rata pengeluaran kas setiap harinya itu sebesar Rp400.000. Baik, ini ada contoh metode perputaran modal kerja. Ini ada perusahaan Dumas baru dengan neraca per 31 Desember 2003. Ada bagian aktiva, ada bagian ada bagian aktiva, ada bagian pasiva. Lalu di bawahnya itu ada laporan rugi laba tahun 2003. Sekarang yang dicari terlebih dahulu itu adalah perputaran kas, seperti pada pelajaran yang Anda dapat sebelum mid semester mengenai analisis kinerja keuangan, ada tentang perputaran kas. Nah, di sini perputaran kas itu adalah penjualan dibagi dengan kas, ya. Lalu perputaran piutang, penjualan dibagi dengan piutang. Lalu perputaran persediaan, HPP dibagi dengan persediaan. Nah, rumus-rumus ini ada di bagian analisa kinerja keuangan perusahaan yang didapat sebelum ini. Maka didapatlah perputaran kas dari neraca tadi itu adalah perputaran kas itu 130 kali dalam 1 tahun. Perputaran piutang itu 31 kali, perputaran persediaan itu adalah 18 kali. Jadi periode keterikatan modal kerja untuk perusahaan Dumas ini adalah sebanyak 35 hari.
Nah, perputaran elemen modal kerja itu 360 hari, itu 1 tahun, dibagi dengan 35 dengan periode keterikatan modal kerjanya dikali dengan 1 kali. Nah, jadi di sini perputaran elemen modal kerjanya itu adalah 10 kali dalam 1 tahun. Baik, ini ada contoh soal kembali, kita bahas. Ya, di sini perusahaan A merencanakan yang namanya memproduksi barang sebanyak 7.500 unit per bulan. Untuk memproduksi 1 unit barang ini, diperlukan 3,5 bahan baku dengan harga 1.750 per kilogram. Nah, bahan baku tersebut sebelum diproses rata-rata disimpan di gudang selama 14 hari. Nah, lamanya proses produksi itu adalah 7 hari. Dan setelah menjadi barang, jadi biasanya disimpan selama 20 hari di dalam gudang. Lalu rata-rata piutang dapat ditagih itu adalah selama 45 hari. Upah langsung barang jadi itu adalah 2.250 per unit dan biaya pemasaran tunai itu adalah 15 juta per bulan. Biaya administrasi umum itu 12 juta per bulan dan kas minimal yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah sebesar 3.250.000 rupiah. Baik, kita sekarang hitung yang namanya jumlah modal kerja perusahaan ini. Jadi lamanya bahan baku disimpan itu adalah 14 hari, lamanya proses produksi itu 7 hari, lamanya barang jadi disimpan itu adalah 20 hari, lamanya piutang tertagih itu adalah 45 hari. Jadi jumlah yang harus di jumlah hari untuk modal kerja itu adalah 86 hari. Nah, kebutuhan kas perharinya itu adalah untuk pembelian bahan baku, untuk pembayaran upah, untuk pembayaran pemasaran tunai, lalu untuk pembayaran dan administrasi. Nah, didapatlah 2.993.750.000 rupiah. 750 rupiah, maaf. Jumlah modal kerja itu adalah, maka jumlah modal kerja untuk perusahaan ini adalah 257.462.500 rupiah. Jadi apa sih pentingnya modal kerja? Yang namanya manajemen modal kerja ini sendiri adalah aktiva lancar dari perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa, memiliki jumlah modal kerja yang cukup besar. Nah, biasanya untuk perusahaan kecil, hutang jangka pendek ini merupakan sumber utama bagi pendanaan eksternalnya. Jadi manajer keuangan dan anggotanya perlu memberikan porsi waktu yang sesuai untuk pengelolaan tentang hal-hal yang berkaitan modal kerja. Karena apa? Karena di dalam modal kerja itu terdiri dari kas, piutang, perusahaan, piutang, lalu piutang perusahaan, lalu ada surat-surat berharga dan lain-lain. Nah, ada juga keputusan modal kerja itu biasanya berdampak langsung terhadap tingkat resiko, laba, dan harga saham perusahaan. Biasanya modal kerja ini memiliki hubungan langsung antara kebutuhan dana untuk membelanjai yang namanya aktiva lancar perusahaan.